warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Putri dengan NIM 2405301. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pesan mini saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran Ekonomi terhadap Motivasi Belajar Siswa. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan adalah fondasi yang menopang kemajuan peradaban suatu bangsa. Majunya sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendidikan. Dengan sistem pendidikan yang prima, sebuah negara akan mampu bersaing di kancah internasional. Sebaliknya, bila sistem pendidikan lemah, daya saing bangsa akan terganggu. Di era kini, metode pengajaran telah mengalami transformasi besar yang dibantu oleh teknologi. Penyampaian ilmu pengetahuan bergeser dari metode ceramah ke pendekatan yang lebih visual dan interaktif. Menurut Nusrallah, menguraikan bahwa fokus utama transformasi kini dalam dunia pendidikan adalah mengarah kepada pembelajaran agar siswa mampu memecahkan persoalan, menyampaikan gagasan, berpikir logis, serta memiliki pengetahuan dan sikap yang menjadi tolak ukur pencapaian pembelajaran. Pendidikan dapat memanfaatkan teknologi demi menciptakan media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan segala benda yang memanfaatkan untuk menyampaikan materi untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi. Yang pertama, menggunakan komputer sebagai alat pembelajaran, menggunakan perangkat multimedia sehingga pembelajaran menjadi menarik dan tidak membosankan. Pembelajaran bersifat fleksibel. Sebagai pendidik formal, sekolah berperan untuk mempersiapkan siswa menghadapi perpaduan profesional di masa depan, termasuk tantangan perkembangan teknologi. Sudirjo menjelaskan bahwa kemampuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjunjung tinggi pendidikan akan membawa kemajuan hidup. Lalu, pendidik yang mahir dalam menggunakan teknologi dapat menyajikan media pembelajaran yang menarik kepada siswa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Materi kedua yaitu rumusan masalah. Pertama, bagaimana memanfaatkan teknologi dalam media pembelajaran di sekolah dapat mendukung proses belajar siswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana pengaruh teknologi digital terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu, yang ketiga yaitu tujuan. Pertama, untuk mengetahui pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran di sekolah dalam mendukung proses belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, untuk pengaruh inovasi menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang ketiga, untuk melihat pengaruh teknologi digital terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Lalu masuk kepada kajian teori. Yang pertama, teknologi dalam pembelajaran ekonomi. Dalam konteks pembelajaran ekonomi, teknologi berperan sebagai jembatan antara teori abstrak dan realitas nyata. Memungkinkan siswa memahami konsep-konsep ekonomi secara yang lebih konkret dan kontekstual. Konsep-konsep seperti mekanisme pasar, kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dapat diilustrasikan secara visual dan interaktif. Media yang digunakan bisa seperti presentasi multimedia berbasis PowerPoint atau Prezi.
kedua, video pembelajaran animasi edukatif. Yang ketiga, simulasi ekonomi digital. Yang keempat, aplikasi mobile edukasi seperti Quizzes dan Kahoot. Yang kelima, platform e-learning seperti Google Classroom dan Model. Lalu, podcast dan webinar interaktif. Pengaruh teknologi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa cenderung lebih termotivasi ketika materi yang disampaikan oleh guru menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran yang tersedia. Lalu, yang kedua, motivasi belajar siswa. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan. Menurut McDonald, motivasi dapat dipengaruhi sebagai perubahan energi yang terjadi dalam diri individu. Lalu, menurut Woodward, bahwa suatu motivasi adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Lalu, menurut Winkel, motivasi adalah suatu kegiatan yang efektif pada waktu tertentu dan belajar merupakan suatu aktivitas fisik dan psikologis yang terjadi dalam aktif dan lingkungan yang menciptakan beberapa perubahan dalam pemandangan keterampilan sikap. Meningkatkan motivasi belajar merupakan suatu yang memotivasi siswa untuk aktif. Lalu, yang keempat yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel bebas, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran ekonomi, dan variabel terikat, motivasi belajar siswa. Penggunaan teknologi pembelajaran yang meliputi penggunaan media, platform, e-learning, aplikasi edukatif. Adanya kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan bahwa pengaruh penggunaan teknologi pembelajaran berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Yang kelima yaitu hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah yang dimana HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar pengguna teknologi dalam pembelajaran ekonomi terhadap motivasi belajar siswa. Sedangkan H1 terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antar pengguna teknologi dalam pembelajaran ekonomi terhadap motivasi siswa. Lalu masuk kepada metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat autisme, digunakan untuk meliputi pada populasi atau sampel tertentu. Dalam hal ini, penelitian ingin mengetahui pengaruh variabel penggunaan teknologi dalam pembelajaran ekonomi terhadap variabel motivasi siswa. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau responden penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau angket secara langsung pada siswa yang menjadi sampel penelitian.
Yang kedua yaitu data sekunder. Data yang diperoleh tidak langsung melalui perantara seperti catatan laporan atau dokumen yang sudah tersedia dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari 1. Data dokumentasi sekolah seperti nilai lapor dan absen siswa. Yang kedua, laporan penggunaan teknologi di sekolah. Yang ketiga, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Yang keempat, buku-buku referensi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 30 siswa SMA kelas 11 yang mengikuti mata pembelajaran ekonomi. Pemilihan siswa kelas 11 didasarkan pertimbangan bahwa siswa kelas 11 telah memiliki pengalaman pembelajaran ekonomi sehingga cukup dapat memberikan penilaian lebih komprehensif terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner atau angket merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pernyataan atau pernyataan tertulis pada subjek penelitian untuk diisi, yang menggunakan skala Likert 5. Yang kedua, pengamatan. Metode menggunakan pengamatan dilaksanakan dengan cara memantau secara langsung jalannya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, catatan pendukung. Dokumentasi untuk mengumpulkan bukti data seperti arsip, catatan laporan atau gambar terkait kegiatan belajar mengajar yang bermanfaat. Yang kelima yaitu instrumen penelitian. Alat ukur yang dipakai adalah kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 tingkat, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kuesioner ini terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama yaitu ada 20 pertanyaan dirancang untuk mengukur sejauh mana teknologi digunakan dalam pembelajaran ekonomi. Yang kedua juga berisi pernyataan yang bertujuan untuk mengukur motivasi belajar siswa. Serta bagaimana pengaruh lingkungan belajar yang mendukung. Sebelum data utama dikumpulkan, kuesioner diuji coba pada 30 siswa yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Tujuan adalah memastikan Baik, itulah hasil dari proposal mini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.